Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada mata kuliah pengantar ekonomika. Kali ini kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu teori permintaan dan penawaran. Baiklah, kita cari tahu definisi pasar dulu. Pasar atau market adalah sekumpulan pembeli dan penjual barang atau jasa tertentu. Para pembeli sebagai sebuah kelompok yang menentukan permintaan terhadap produk. Jadi para pembeli menentukan permintaan. Para penjual sebagai kelompok menentukan penawaran terhadap produk. Penawaran. Jadi permintaan pembeli, penawaran penjual. Ya. Pasar kompetitif atau competitive market adalah pasar yang terdiri dari banyak sekali pembeli dan penjual sehingga pengaruh masing-masing terhadap harga pasar dapat diberikan karena yang kecil di dalam pasar kompetitif pembeli dan penjual. Nah, karena saking banyaknya, jadi suara-suara mereka tidak begitu signifikan mempengaruhi, sehingga bisa diabaikan. Karakteristik persaingan sempurna. Barang-barang yang ditawarkan semuanya sama. Dan pembeli dan penjual sedemikian banyaknya sehingga tidak ada seorang pembeli atau penjual pun yang dapat mempengaruhi harga pasar. Oke, kita masuk ke permintaan. Permintaan, banyaknya jumlah barang yang diminta di suatu pasar dengan tingkat harga dalam periode dan tempat tertentu. Nah, kata kuncinya ada di sini. Dalam periode dan tempat tertentu. Nah, kemudian ya, pengaruh pada daya beli masyarakatnya. Kemudian jumlah penduduknya, ini berhubungan dengan misalkan banyak jumlah penduduknya, berarti kan banyak juga yang minta, permintaannya tinggi gitu. Kemudian harga barang lain yang berhubungan ini hubungannya dengan barang pengganti, kemudian itu berhubungan dengan itu. Kemudian berikutnya adalah selera dan yang lain adalah faktor khusus. Nah, penawaran dan permintaan menunjukkan bagaimana profesi konsumen dalam menentukan permintaan komoditi. Penawaran dan permintaan diseimbangkan dengan pergerakan harga, yaitu mekanisme pasar. Permintaan adalah kombinasi jumlah dan harga. Jadi, kombinasinya dua hal, jumlah dan harga, yang menunjukkan jumlah barang yang ingin dan bisa dibeli konsumen, atau berhubungan dengan kemampuan atau ability atau keinginan atau willing. Dan berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Jadi kombinasi jumlah dan harga dalam periode tertentu. Jika periode waktu berubah, maka kombinasi jumlah dan harga berubah dan permintaan pun berubah. Ini simpelnya eh, musim duren, musim rambutan. Nah, periodenya kan berbeda-berbeda dan permintaannya pun berbeda-berbeda. Kemudian kurva permintaan atau schedule permintaan ada hubungan antara harga pasar suatu barang dengan jumlah yang diminta. Dengan catatan faktor yang tetap dan tidak berubah. Kurva permintaan dapat mengalami pergeseran karena tadi ya harga barang lain, selera konsumen, jumlah konsumen, dan perubahan pendapatan. Nah, ini contohnya, misalkan harganya 8.000, dia nggak mau beli misalkan. Tapi kalau harganya menurun, oh ada yang beli tapi dikit. Nah, makin menurun lagi, jumlah yang beli semakin banyak. Sehingga kalau dibuat grafik seperti ini ya, turun ya, menurun. Nah, ini kurva permintaan. Harga tinggi maka yang diminta rendah. Tapi kalau harga rendah yang minta banyak sekali. Nah, grafiknya seperti ini. Selanjutnya,
Nah, hukum permintaan. Apabila harga barang naik, jumlah yang diminta turun. Sebaliknya, jika harga turun, jumlah yang diminta akan naik. Pengecualiannya, misalkan barang yang memiliki unsur spekulasi, contohnya emas, saham, properti. Nah, properti itu bisa rumah, bisa tanah ya. Nah, ini pengecualian karena ada spekulasi, karena investasi di dalamnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah barang prestis dan luxury. Jadi, eee, khusus ya untuk yang prestis, luxury yang berhubungan dengan nah, ini memang agak beda. Jadi, punya nilai yang tinggi kalau memang orang itu suka ya beli gitu. Kemudian barang given, harga turun, permintaan turun. Ini khusus sound juga. Nah, kurva permintaan berbentuk turun miring ke kanan bawah, downward sloping to the right. Bentuk condong ke kanan bawah menyatakan ada hubungan yang berlawanan antara harga dan jumlah. Jadi, apa? Berlawanan. Apabila harga naik, jumlah barang yang diminta akan turun, dan jika harga turun, jumlah barang yang diminta meningkat. Quantity adalah variabel dependent karena ini merupakan bentuk fungsi dari price. Nah, grafiknya tadi ya. Hukum permintaan menurun atau law of diminishing demand. Kalau terjadi penurunan harga, maka tiap orang cenderung membeli lebih banyak dan orang yang tadinya tidak mampu membeli menjadi mampu membeli. Jadi daya belinya kan itu tergantung daya beli ya. Kalau terjadi kenaikan harga, orang merasa miskin. Maksudnya gini, eee, lebih berat untuk mengeluarkan uang untuk barang itu, gitu. Jadi, definisi miskin di sini menurut ukuran barang tersebut ya. Jadi, eman-eman, nah bahasanya kayak gitu. Sehingga mengurangi permintaan barang tersebut atau beralih ke barang lain atau substitusi, ya, barang pengganti. Perlu diperhatikan bila ada kenaikan harga yang turun bukan permintaannya, tetapi jumlah yang ya. Nah, ini jadi perubahan yang diminta dari Q aksen, Q Q aksen. Terjadi gerakan sepanjang kurva permintaan dari titik E1 ke titik E2 yang dikarenakan perubahan harga barang tersebut. Set. Kemudian pada gambar yang satunya terjadi pergeseran kurva permintaan. Nah, baik dari DD ke DNDN atau DD ke DT-DT. N itu naik ya, T itu turun. Pergeseran kurva ini karena adanya perubahan permintaan. Kenapa berubah? Bisa jadi karena tingkat pendapatan masyarakatnya, selera masyarakat, harga barang lain, atau bisa barang substitusi atau komplementer, itu berpengaruh. Ya, jadi faktor-faktornya yang tadi itu sudah disebutkan ya. Ini ketiga kalinya recall faktor-faktornya. Kemudian kita masuk ke penawaran. Jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada berbagai tingkatan harga selama periode tertentu. Jadi lagi-lagi kita perlu garis bawahi terkait periode tertentu. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, harga faktor produksi, teknologi, jumlah penjual, tujuan perusahaan, dan kebijakan pemerintah. Harga barang memang harganya itu harga dasarnya. Harga barang lain terkait pasti akan saling berkait. Misalkan tepung, tepung terigu, tepung sagu, nah itu saling berkaitan kan. Kemudian itu bisa bihun, mie kuning, mie kuningnya
yang bagaimana gitu, macam-macam jenisnya kan, yang mungkin sekarang mereka dengan modal, kenaikan upah harga, nah ini dia juga, berpengaruh di faktor produksinya. Kalau meningkat otomatis kan jualnya juga, harus lebih tinggi. Kalau tidak lebih tinggi ya, dia akan rugi si perusahaannya. Kemudian berikutnya adalah teknologi. Dengan bantuan teknologi, produksi itu akan lebih banyak sehingga efisiensi akan lebih baik. Kemudian jumlah penjual, eee, ini juga berpengaruh ya. Jadi kalau misalkan hanya satu penjual dan ada beberapa atau banyak sekali penjual, pasti tentu berpengaruh. Tujuan perusahaan ini juga menjadi faktor ya, dan kebijakan pemerintah juga. Kemudian harga tidak akan berpengaruh dalam jumlah barang yang diminta, namun dalam penawaran tidak ada satu harga dan jumlah tertentu. Jadi bervariasi, sehingga nanti membentuk sebuah kurva. Kurva penawaran untuk suatu komoditi menggambarkan hubungan antara harga pasar dari komoditi tersebut dengan jumlah komoditi yang akan diproduksi dan dijual dengan menganggap hal lain dan tidak berubah. Pergeseran kurva penawaran dapat terjadi karena ya tadi, ini recall yang kedua. Harga barang lain, faktor produksi, banyaknya produsen, ekspektasi, dan teknologi. Nah, ini gambaran penawaran. Tadi kan dengan permintaan ya, kan kalau permintaan tadi seperti ini. Nah, kalau penawaran, nih, kalau dari segi perusahaan kan makin tinggi, makin ditawarkan kan, makin besar yang ditawarkan. Yang diskon-diskon kan jumlahnya sedikit ya, tapi yang, new arrival gitu, nah kan jumlahnya banyak. Simpelnya seperti itu. Hukum penawaran, apabila harga barang naik, maka jumlah yang ditawarkan akan naik. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah yang ditawarkan juga turun. Ceteris paribus, perubahan penawaran. Nah, ini contohnya tadi ada perubahan ya, ini perubahannya menurun, ini naik. Keseimbangan pasar terjadi pada jumlah dan harga pada saat kekuatan permintaan dan penawaran imbang. Pada titik keseimbangan harga cenderung tetap. Keseimbangan ini disebut equilibrium. Jadi tidak ada kekuatan yang menyebabkan perubahan. Jadi dia udah di sini aja. Nah, kalau ada faktor lain atau ceteris paribus, itu baru dapat menggeser kurva penawaran. Akibatnya ya equilibrium-nya juga berubah. Nah, ini ada contohnya musim kering yang panjang membuat keseimbangan baru pada harga sembako. Ya, harganya kan cenderungannya naik. Ya, sementara sembako kan semua orang butuh ya, jadi mau nggak mau beli. Jadi karena penawarannya berubah, ya. Nah, nanti dia bergeser, nah nanti mau nggak mau juga menggeser equilibrium-nya, penawarannya. Elastisitas. Elastisitas permintaan adalah perbandingan atau rasio antara persentase perubahan jumlah yang diminta dengan persentase perubahan harga. Jadi apa? Jumlah yang diminta dengan pergeseran perubahan harga. Elastisitas mengukur derajat kepekaan. Jadi dia nilainya mutlak ya, tidak ada minus ya. Inelastis jika kurang dari satu, elastis jika lebih dari satu, unitary elasticity jika sama dengan satu. Nah, ini hubungannya dengan lereng persentase perubahan jumlah yang diminta.
Jadi hubungannya dengan kurva permintaan. Makin tegak kurva permintaan, elastisitasnya makin kecil. Jadi dia tidak berubah-ubah gitu. Kalau tegak lurus, maka elastisitasnya 0. Jika horizontal, elastisitasnya besar. Nah, ini elastisitasnya tidak terhingga 0. Ini 1. Jadi semacam gradien ya. Contohnya, terdapat kenaikan harga beras dari 5.000 menjadi 7.500. Nah, akibatnya permintaan jumlah beras menurun dari 100.000 kg menjadi 80.000 kg per minggu. Nah, gimana cara ngitungnya? Kita lihat dulu kenaikannya. Jadi kan ini tadi kan tadi persentase perubahan jumlah dan berkaitan dengan harga ya. Harganya dulu. Harganya tadi dari 5.000 menjadi 7.500 kan berarti deltanya 2.500. 2.500 ya. Harga awalnya ada 5.000. Jadi 2.500 dibagi 5.000 sama dengan 50% positif. Kemudian penurunan permintaan minus ya, itu kan 20.000 deltanya per harga awal permintaan awalnya itu 100.000, berarti 20%. 20%. Nah, kembali ke definisi. Perbandingan rasio antara persentase perubahan. Ini kan perubahan nih, perubahan juta. Yang diminta berarti yang mana? Yang ini. Jumlah yang diminta dengan persentase perubahan harga. Nah, ini harga. Jumlah yang diminta dan harga sama dengan 0,4. Kalau 0,4 berarti masuknya apa? Inelastis, karena dari 1. Ya masuk akal, karena ini adalah beras, sembako. Jadi mau nggak mau butuh. Gitu. Nah, ini keseimbangan. Flashback yang tadi ya, harga keseimbangan ada harga di mana konsumen maupun produksi atau penjualan. Harga di luar keseimbangan akan mengakibatkan ekses permintaan atau ekses penawaran. Contohnya, nah ini contoh-contohnya. Jadi permintaan X ini singkatan dari quantity demand X, ini quantity supply X, sama dengan ini fungsi terhadap price ya atau harga. Nah, ada rumus permintaan QX sama dengan 200 min 10P. Penampilan X sama dengan minus plus 5P misalnya. Nah, satuannya Q kan kuantitinya itu 1.000 unit per tahun, sedangkan price itu puluhan juta rupiah per unit. Nah, keseimbangannya di mana? Keseimbangan itu kan perpotongan, berarti kan sama kan dia QX sama dengan QSX. Nah, baru kedua rumus itu dimasukkan. 200 minus 10P sama dengan minus 40 plus 5P. Nah, 100, ini jadi 4 plus 40, 5P, ini kesini jadi plus 10P. Nah, ini 240, 15P, sehingga P diketahui 240 dibagi 15 ketemu 16. Nah, kemudian Q-nya berapa? Dimasukin aja. 200 minus 10, masukin 16 sama dengan 4. Itu. Kuantitinya di angka 40. Tadi satuannya apa? Juta rupiah per unit. Seperti ini. Jadi terjadi pada jumlah ini. Nah, ini grafiknya excess supply, ini excess demand-nya. Nah, nanti teman bagaimana? Kita cek ya. Perubahan keseimbangan terjadi jika ada perubahan pada sisi permintaan atau penawaran. Surplus ekonomi. Ada surplus konsumen. Jadi selisih antara jumlah yang konsumen sanggup membayar dengan yang harus dibayar. Kalau surplus produsen, selisih antara jumlah
Nah, ini BEC itu surplus, BEA itu adalah surplus produsen. Nah, ini ada contohnya. Nanti ya, nanti di akhir ada contohnya. Sekarang kita bahas kegagalan pasar. Pasar akan mengakibatkan tidak efisien jika terjadi informasi yang tidak lengkap, monopoli, biaya sosial, dan kemanusiaan. Intervensi pemerintah. Jadi pemerintah itu melakukan kontrol harga. Kontrol harga ini ada contohnya floor price, selling price, dan kuota. Kemudian pajak dan subsidi. Pajak dan subsidi ini saling berkebalikan ya. Subsidi pajak itu apa namanya mengurangi kan. Jadi subsidi itu price, selling, kontrol harga. Harga dasar atau floor price, harga minimum yang diberlakukan pemerintah dalam rangka melindungi produsen atau penjual produk tertentu. Nah, ini ada 2 kasus ya, enggak, 1 kasus. Ada kasus pasar gabah. Jadi, misalkan dia diketahui, rumus demikian, quantity demand sama dengan 2.000 minus itu sama dengan minus 500 plus 2P. Jika harga minimum 600.000 per ton, apakah yang terjadi di pasar? Nah, ini satuannya, ini ton per musim, dan ini adalah puluhan ribu rupiah. Oke, kita ketahui tadi kan rumusnya ini, QD sama dengan 2000 minus 3P, QS sama dengan minus 500 plus 2P. Price-nya kan 600, kita masukin aja. Ketemu 200.000 ton per musim. Dan ini juga ketemu 700.000 ton per musim. Nah, kan ada perbedaan, selisih ya. Bukan perubahan ya, perbedaan. Perbedaan antara demand dan supply. Nah, perbedaan ini disebut excess supply karena supply-nya yang berlebih. Supply-nya berlebih, permintaannya cuma 200.000. Selisihnya adalah 500.000 ton per musim. Nah, 500.000 ton per musim ini dikemanakan? Nah, maka pemerintah melakukan pembelian. Pembeliannya ya selisih ini dikali 600.000 ketemu 300 miliar. Berikutnya adalah harga maksimum atau selling price, yaitu batas harga jual tertinggi yang boleh dicapai oleh produsen. Jadi ini kontrol harga biar nggak terlalu kemahalan ya. Nah, contohnya mie instan, karena permintaan lebih banyak daripada supply. Jadi diberikan rumus demikian, quantity demand sama dengan 20.000 minus 5P, quantity supply sama dengan minus 5.000 plus 20P. Jika harga maksimal 750 per bungkus, di mana satuan QSQD ini ribu, sedangkan price ini rupiah per bungkus, apa yang terjadi di pasar? Nah, ini kita masukkan saja. Tadi kan QD sama dengan 20.000 minus 5P. QS kan minus 5.000 plus 20P. Kita masukkan harga tadi 750, harga maksimum ya. Ketemu yang QD itu 16.250.000 bungkus, yang QS 10 juta. Selisihnya adalah 6.250.000 bungkus. Selisihnya kan banyakkan demand. Jadi ini disebut dengan excess demand. Sehingga pemerintah harus mensuplai barang atau subsidi kepada produsen. Nah, itu udah ada gambaran ya. Kemudian berikutnya adalah kuota. Selain dengan cara membeli, pemerintah juga dapat melakukan pembatasan jumlah produksi atau kuota. Jadi contohnya adalah kasus kuota produksi jagung. Diberikan rumus demikian, QD sama dengan 20.000 minus 5P, QS sama dengan minus 5.000 plus 20P. Satuan QD/QS adalah 1000 kg, sedangkan price adalah rupiah per kilogram. Carilah nilai keseimbangannya. Jika harga yang diinginkan 2.000 per kilogram, berapa kuota produksi yang harus ditetapkan pemerintah? Jadi maksimal kuotanya berapa gitu kan. Nah, ini ya kita cari.
Tadi yang ini tadi dimasukkan, 20.000 minus 5P dan minus 5.000 plus 20P ini kita masukkan, ya, sama dengan kemudian ketemu ini kan, minus 5.000 pindah ke sini jadi plus 5.000 jadi 25.000 ya. Ini 20P, ini ke sini pindah jadi plus jadi 25P, P-nya ketemu 1.000 per kilogram. Kuantitinya berarti 20.000 minus 5 kali 1.000 dimasukkan aja, ketemu 15.000 ton. Nah, agar harga 2.000 per kilogram, maka kuota produksinya 20.000 minus 5 kali 2.000 sama dengan 10.000 ton. Nah, itu batasannya ya. Jadi ini membatasi, berarti kan kalau yang ini kan berlebih nih kuotanya, jadi harus dikurangi 5.000 ton. Itu. Kemudian berikutnya ada pajak. Pajak akan meningkatkan harga menjadi mahal, tetapi diperlukan sebagai sumber penerimaan negara. Karena ini jadi kayak subsidi silang, karena dia akan masuk ke subsidi. Nah, subsidi merupakan kebalikan dari pajak karena subsidi menambah pendapatan nyata baik kepada konsumen maupun produsen. Baiklah, itu adalah terkait permintaan dan penawaran ya teori. Semoga bermanfaat, kemudian semoga juga menjelaskan ya, menerangkan. Sampai jumpa pada bab berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.